Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ataya Fikri Pradana. Nomor BP saya adalah 22119. Saya mahasiswa dari STMIK Amik Jainisa di Padang. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas Enterprise Architecture IT yang membahas tentang Enterprise Architecture Content Diagram. Pada slide yang saya tampilkan ini, kita dapat melihat sebuah Enterprise Architecture Content Diagram. Diagram ini merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk merancang dan mengelola arsitektur organisasi secara menyeluruh, mulai dari visi hingga komponen teknologi yang mendukung operasional. Enterprise Architecture Content Diagram ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh dan terstruktur mengenai bagaimana sebuah institusi seperti STMIK Amik Jainisa dapat menyelaraskan antara visi dan misi kampus, proses bisnis akademik, pengelolaan data, sistem aplikasi, serta infrastruktur teknologi informasi, agar semua berjalan terintegrasi, efisien, dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara optimal. Di video kali ini, kita akan membahas beberapa komponen, yaitu yang pertama ada Architecture Principles, yang kedua ada Architecture Goals, yang ketiga ada Vision and Mission, yang keempat ada Value Chain Diagram, yang kelima ada Business Model Canvas, yang keenam ada Organisasi dan Dekomposisi Diagram, dan yang terakhir adalah Aplikasi Use Case Diagram. Yang pertama, kita akan membahas Architecture Principles. Sebelum itu, saya akan membahas apa itu Architecture Principles. Architecture Principles adalah panduan dasar yang menentukan bagaimana sistem teknologi informasi kita dirancang, dikembangkan, dan dikelola. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa setiap pengembangan sistem sejalan dengan visi dan kebutuhan institusi. Ada beberapa poin yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama adalah fleksibilitas. Arsitektur harus memungkinkan penyesuaian cepat terhadap perubahan kebijakan pendidikan tinggi, perkembangan teknologi informasi, serta kebutuhan akademik dan administratif kampus. Mengapa ini penting? Karena dunia pendidikan terus berkembang. Hari ini mungkin di STMIK Amik Jainisa punya 3 program studi, besok bisa jadi 5. Hari ini sistem pembelajaran tatap muka, besok bisa jadi full online atau daring. Sistem kita harus siap mengakomodasi perubahan-perubahan tersebut tanpa harus membangun ulang dari nol. Selanjutnya yang kedua ada compliance. Arsitektur dikembangkan dengan mematuhi peraturan Kementerian Pendidikan, LLDT Wilayah X, dan kebijakan internal STMIK Amik Jainisa terkait manajemen pendidikan tinggi. Ini sangat krusial karena sebagai institusi pendidikan tinggi, kita wajib mengikuti berbagai regulasi, mulai dari format pelaporan ke Dikti, standar akreditasi, hingga ketentuan pengelolaan data mahasiswa. Sistem yang tidak kompliansi bisa berakibat pada masalah legal dan akreditasi. Selanjutnya poin ketiga adalah modern. Solusi arsitektur kampus mempertimbangkan tren teknologi terkini seperti integrasi sistem informasi akademik, e-learning, serta platform digital yang kompatibel dan skalabel. Kenapa harus modern? Karena mahasiswa kita adalah digital natives. Mereka expect sistem yang user-friendly, bisa diakses dari mana saja dan kapan saja. Ditambah, teknologi modern juga lebih efisien dan efektif dalam jangka panjang. Dan poin terakhir adalah semua informasi dalam arsitektur harus disajikan secara jelas dan terukur untuk mendukung tata kelola kampus yang transparan, akuntabel, dan dapat diaudit. Maksudnya apa? Setiap proses, setiap keputusan, setiap transaksi dalam sistem harus tercatat dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini tidak hanya untuk keperluan audit, tapi juga untuk membangun trust dari stakeholders, mulai dari mahasiswa, orang tua, hingga regulator. Kesimpulannya adalah keempat prinsip ini bukanlah berdiri sendiri. Mereka saling mendukung dan terintegrasi dalam setiap pengembangan sistem kita. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita memastikan bahwa investasi teknologi informasi kampus tidak hanya mematuhi kebutuhan hari ini, tetapi juga siap menghadapi tantangan di masa depan. Kita akan masuk ke dalam komponen selanjutnya, yaitu Architecture Goals. Architecture Goals adalah target-target spesifik yang ingin dicapai melalui implementasi arsitektur sistem informasi. Goals ini lebih konkret dan terukur dibandingkan dengan prinsiples yang bersifat panduan umum. Mari kita bahas satu persatu. Di poin pertama ada peningkatan kinerja.
Menyelaraskan proses bisnis kampus dengan penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan visi dan misi STMIK Amik Jaya Nusa Padang. Apa maksudnya menyelaraskan proses bisnis? Artinya, mengintegrasikan teknologi ke dalam setiap aktivitas kampus, pendaftaran mahasiswa baru, proses pembelajaran, evaluasi akademik, hingga administrasi keuangan. Efektivitas berarti setiap proses menjadi lebih tepat sasaran. Contoh konkretnya adalah dosen input nilai online. Mahasiswa langsung bisa lihat hasilnya di portal. Orang tua bisa monitoring perkembangan anak secara real-time. Efisiensi artinya mengurangi pemborosan waktu, tenaga, dan biaya. Yang tadinya proses administrasi berhari-hari, sekarang bisa selesai dalam hitungan jam bahkan menit saja. Ini semua mendukung pencapaian visi misi STMIK Amik Jaya Nusa. Poin yang selanjutnya, yang kedua adalah stabilitas organisasi. Menjamin kesinambungan operasional kampus dengan mengurangi dampak negatif dari rotasi staf, perubahan struktur organisasi, serta mempertahankan kualitas layanan akademik dan administratif. Kenapa ini penting? Karena pergantian karyawan adalah hal yang natural dalam organisasi. Yang jadi masalah adalah ketika seorang staf yang punya pengetahuan krusial tentang sistem meninggalkan STMIK Amik Jaya Nusa. Pengetahuan itu juga akan ikut hilang. Dengan arsitektur yang baik, sistem dapat berjalan independen dari individu tertentu. Ada dokumentasi lengkap, SOP yang jelas, dan sistem yang user-friendly, sehingga siapapun yang baru bergabung bisa cepat beradaptasi. Ditambah, sistem harus fleksibel mengakomodasi perubahan struktur organisasi, pembentukan unit baru, tanpa mengganggu operasional sehari-hari. Yang terpenting, layanan kepada mahasiswa tetap prima apapun yang terjadi di level manajemen. Dan poin terakhir adalah menjadi acuan dalam perencanaan dan implementasi solusi teknologi informasi secara terintegrasi, khususnya pada aspek pengelolaan data, informasi, dan sistem pendukung keputusan di lingkungan kampus. Arsitektur ini akan jadi blueprint atau master plan untuk semua pengembangan IT di masa depan. Ketika kita mau develop aplikasi baru, upgrade sistem, atau integrasi dengan sistem eksternal, kita merujuk ke arsitektur ini untuk memastikan konsistensi. Kata kunci utama adalah terintegrasi. Kita tidak mau sistem yang silo atau terisolasi. Semua sistem harus bisa berkomunikasi. Data yang diinput di sistem akademik bisa langsung diakses sistem keuangan, library, dan sistem lainnya tanpa input ulang. Data adalah aset paling berharga bagi kampus. Harus dikelola dengan standar tinggi, akurat, konsisten, aman, dan aksesibel. Akhirnya, pimpinan kampus bisa mendapat insight real-time untuk strategic decision making melalui dashboard dan analisis tools yang terintegrasi. Ketiga, arsitektur goals ini saling berkaitan erat. Peningkatan kinerja memastikan teknologi memberikan value nyata kepada STMIK Amik Jaya Nusa. Stabilitas organisasi memastikan benefits tersebut sustain dan tidak tergantung faktor volatil. Acuan perencanaan dan implementasi memastikan semua inisiatif IT sejalan dan terintegrasi. Kita akan kembali ke konten diagramnya. Kita akan masuk ke vision dan misionnya. Adapun visi dan misi dari STMIK Amik Jaya Nusa. Yang pertama, kita akan membahas visi. Visi STMIK Amik Jaya Nusa adalah menjadi perguruan tinggi yang berorientasi global dan berbasis sertifikasi kompetensi pada tahun 2030. Artinya, STMIK Amik Jaya Nusa ini memiliki cita-cita untuk menjadi kampus yang mampu bersaing secara internasional dengan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi serta diakui secara global. Kita akan masuk ke dalam misi. Terdapat 7 misi untuk di STMIK Amik Jaya Nusa. Kita akan bahas satu persatu. Dari yang pertama adalah misi. Meningkatkan tridharma perguruan tinggi dalam rangka mewujudkan sekolah tinggi komputer yang berorientasi global tahun 2030. Hal ini dilakukan agar institusi mampu mewujudkannya dirinya sebagai sekolah tinggi komputer yang memiliki orientasi global pada tahun 2030. Dengan memperkuat ketiga aspek tersebut, kita berharap lulusan nantinya tidak hanya cakap secara akademik, tetapi juga memiliki kontribusi nyata bagi masyarakat dan dunia internasional. Kita lanjut ke misi yang kedua. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Ini merupakan upaya strategis untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.
fasilitas yang memadai seperti laboratorium komputer, akses internet, ruang kelas yang nyaman, dan teknologi pendukung lainnya akan menjadi fondasi penting dalam mendukung kegiatan belajar mengajar, riset, dan inovasi. Yang ketiga, misinya adalah meningkatkan kualitas tenaga pendidikan dan kependidikan. Ini berarti STMIK AMIK Indonesia berkomitmen untuk terus mengembangkan kompetensi dosen dan staf pendukung, baik melalui pelatihan, sertifikasi, maupun studi lanjut. Tenaga pengajar yang berkualitas akan memberikan dampak besar pada hasil pembelajaran mahasiswa dan mendukung terciptanya ekosistem akademik yang dinamis. Selanjutnya adalah meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi sejenis baik berskala lokal, nasional, maupun internasional. Melalui kolaborasi ini, kita bisa melakukan pertukaran pengetahuan, penelitian bersama, hingga program pertukaran pelajar yang memperkaya pengalaman mahasiswa dan dosen. Lanjut ke misi berikutnya, yaitu menghasilkan lulusan berkualitas, berakhlak baik, berjiwa wirausaha, mampu berbahasa Inggris, dan kompeten di bidangnya, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional. Dengan demikian, lulusan diharapkan siap menghadapi persaingan global dan mampu berkarir baik di tingkat nasional maupun internasional. Misi selanjutnya adalah meningkatkan berbagai sertifikasi kompetensi untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif. Misi ini dilakukan agar mahasiswa dan lulusan memiliki bukti resmi atas keahliannya di bidang tertentu. Sertifikasi ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing lulusan di pasar kerja, baik dalam negeri maupun luar negeri. Misi yang terakhir adalah meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga penyelenggara sertifikasi IT dalam rangka mewujudkan perguruan tinggi yang bersertifikasi kompetensi di 2030. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kampus yang sertifikasi secara resmi dan diakui, sehingga seluruh proses pendidikan dapat mengarah pada pencapaian standar global di bidang teknologi informasi. Kita akan kembali ke konten diagram tadi. Kita akan masuk ke komponen value chain diagram. Ada beberapa poin utama dari value chain diagram ini. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengelolaan pendidikan dan pengajaran. Ini adalah komponen utama yang mencerminkan seluruh proses pembelajaran dalam institusi, termasuk kurikulum, metode pengajaran, evaluasi pembelajaran, hingga kegiatan akademik lainnya yang mendukung keberhasilan mahasiswa. Yang kedua adalah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau PPM. Bagian ini mencakup kegiatan riset yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa, serta kontribusi nyata STMIK AMIK Indonesia kepada masyarakat melalui program pengabdian. Ini merupakan bagian dari Tridharma perguruan tinggi yang sangat penting. Dan yang terakhir, peningkatan pengakuan publik dan citra institusi. Poin ini bertujuan untuk memperkuat reputasi dan branding institusi, agar dikenal luas oleh masyarakat, dunia industri, dan komunikasi akademik, baik secara lokal maupun internasional. Ada 4 bagian pendukung dari 3 bagian utama tadi. Yang pertama adalah layanan teknis, meliputi dukungan teknologi informasi, sistem akademik, dan fasilitas digital lain yang menunjang proses pembelajaran dan administrasi kampus. Yang kedua ada sumber daya manusia, merupakan aspek penting berupa tenaga pendidik, staf, dan manajemen yang memiliki kompetensi tinggi dalam menjalankan peran mereka masing-masing. Yang ketiga adalah administrasi sarana, prasarana, dan keuangan. Komponen ini memastikan bahwa operasional institusi berjalan dengan baik melalui pengelolaan administrasi, fasilitas fisik, dan pengelolaan keuangan yang efisien. Dan yang terakhir adalah pengendalian internal. Bagian ini berfungsi sebagai sistem pengawasan dan evaluasi untuk menjamin bahwa semua proses berjalan sesuai standar, aturan, dan target yang ditetapkan. Secara keseluruhan, diagram ini menunjukkan bahwa keberhasilan STMIK AMIK di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh proses inti seperti pendidikan dan penelitian, tetapi juga sangat tergantung pada kekuatan sistem pendukung di belakangnya. Kolaborasi ini antara semua elemen inilah yang akan membawa STMIK AMIK Indonesia mencapai visi global dan kompetitif. Kita akan kembali ke halaman konten diagram. Kita akan masuk ke bisnis model canvas. Kita akan bahas satu persatu, dimulai dari key partners.
terdapat beberapa poin, yaitu Cisco Academy, Oracle Academy, Dunia Industri TI Lokal atau Mitra Magang, Inti University, LLDikti Wilayah X. STMIC AMIC di Indonesia membangun kemitraan strategis dengan beberapa institusi pendidikan dan industri teknologi terkemuka. Cisco Academy menjadi mitra utama dalam memberikan sertifikasi jaringan komputer yang diakui secara internasional, memungkinkan mahasiswa mendapatkan kompetensi networking yang sesuai standar industri global. Oracle Academy memberikan akses kepada mahasiswa untuk mempelajari teknologi database enterprise dan sistem manajemen basis data yang banyak digunakan di perusahaan multinasional. Kemitraan ini juga membuka peluang sertifikasi Oracle yang sangat berharga di dunia kerja. Dunia industri IT lokal seperti mitra magang menjadi jembatan penting antara teori dan praktik. Inti University dan LLDikti Wilayah X sebagai mitra akademis memastikan standar pendidikan yang berkualitas dan terakreditasi. Kolaborasi ini menciptakan ekosistem pendidikan yang komprehensif dan relevan dengan kebutuhan industri. Kita akan masuk ke key activities. Ada 4 poin di sini, yaitu pengelolaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, peningkatan pengakuan publik dan citra institusi, dan yang terakhir adalah layanan teknis. Aktivitas utama STMIC AMIC di Indonesia terfokus pada 3 pilar pendidikan. Teknologi informasi. Layanan teknis menjadi fondasi dalam memberikan pendidikan praktis yang aplikatif, di mana mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga mengimplementasikan pengetahuan dalam proyek-proyek nyata. Kegiatan sertifikasi menjadi nilai tambah yang membedakan lulusan di Indonesia dengan institusi lain. Program seperti industri seperti Cisco, Oracle, dan sertifikasi lainnya memastikan lulusan memiliki kompetensi yang terukur dan diakui secara profesional. Program magang dan kerjasama industri menjadi jembatan transisi dari dunia akademik ke dunia kerja. Mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung di perusahaan teknologi, membangun network profesional, dan memahami dinamika industri IT yang sesungguhnya. Kita akan masuk ke value proposition. Ada 2 poin di sini, yaitu pendidikan tinggi berkualitas di bidang TI, IT, dan sistem informasi, akademik, serta layanan digital terintegrasi, dan yang kedua adalah biaya pendidikan terjangkau dan ketersediaan jalur karir serta magang. STMIC AMIC di Indonesia menawarkan pendidikan tinggi berkualitas di bidang sistem informasi dengan fokus pada integrasi akademik dan layanan digital yang terintegrasi. Kurikulum dirancang sesuai dengan perkembangan teknologi terkini dan kebutuhan industri, memastikan lulusan memiliki kompetensi yang relevan. Biaya pendidikan yang terjangkau menjadi keunggulan yang kompetitif, memungkinkan akses pendidikan tinggi teknologi bagi berbagai kalangan masyarakat. Hal ini sejalan dengan misi dekomodasi pendidikan teknologi di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera. Keterpaduan jalur karir dan magang memberikan jaminan transisi yang mulus dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Lulusan tidak hanya mendapat gelar akademik, tetapi juga pengalaman praktis dan sertifikasi industri yang meningkatkan daya saing di pasar kerja teknologi informasi. Selanjutnya, customer relationship. Ada 2 poin di sini, yaitu offline, kegiatan workshop dan training. Yang kedua adalah online, sosial media seperti Facebook, Telegram, dan LinkedIn. STMIC AMIC di Indonesia membangun hubungan pelanggan melalui offline dengan kegiatan workshop dan training yang intensif. Pendekatan personal dalam pembelajaran memungkinkan dosen dan mahasiswa berinteraksi secara langsung, menciptakan environment belajar yang kondusif dan kolaboratif. Platform online sosial media seperti Facebook, Telegram, dan LinkedIn menjadi sarana komunikasi dan engagement yang efektif. Media sosial digunakan untuk berbagai informasi akademik, peluang magang, lowongan kerja, dan update teknologi terbaru kepada komunitas di Indonesia. Kombinasi pendekatan offline dan online menciptakan experience yang memungkinkan mahasiswa dan alumni tetap terhubung dengan STMIC AMIC di Indonesia. Hal ini membangun loyalitas jangka panjang dan menciptakan network profesional yang kuat di industri teknologi informasi. Selanjutnya ada customer segment. Ada beberapa poin di sini, yaitu staff IT, dosen, mahasiswa aktif, peserta ujian, dan terakhir lembaga pendidikan. Segmen utama STMIC AMIC di Indonesia adalah staf IT dan profesional teknologi yang ingin meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal.
Mereka membutuhkan institusi yang fleksibel dan memahami kebutuhan profesional yang sudah bekerja di industri teknologi. Dosen dan akademis menjadi segmen penting yang membutuhkan pengembangan kapasitas dalam bidang teknologi informasi. Mahasiswa aktif dan peserta ujian yang membutuhkan sertifikasi industri menjadi segmen yang terus berkembang. Mereka mencari institusi yang tidak hanya memberikan pendidikan akademik, tetapi juga mempersiapkan mereka dengan sertifikasi yang dibutuhkan industri. Selanjutnya ada channels. Terdapat email, telepon, website resmi dari STMIC Amik Indonesia, dan sosial media seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Saluran utama STMIC Amik Indonesia adalah melalui email sebagai komunikasi formal dan resmi untuk pengumuman akademik, jadwal kuliah, dan informasi penting lainnya. Email menjadi backbone komunikasi institusional yang reliabel dan terstruktur. Telepon menyediakan saluran komunikasi langsung untuk konsultasi akademik, informasi pendaftaran, dan layanan mahasiswa. Customer service melalui telepon mahasiswa. Telepon memastikan responsivitas dalam menangani kebutuhan dan pertanyaan calon mahasiswa maupun mahasiswa aktif. Website resmi dari STMIC Amik Indonesia yaitu jainusa.ac.id menjadi digital founder yang menyediakan informasi komprehensif tentang program studi, fasilitas, berita kampus, dan layanan online. Sosial media seperti Facebook, Twitter, dan Instagram berfungsi sebagai saluran engagement dan branding yang membangun komunikasi digital. Selanjutnya ada cost struktur. Ada 3 poin di sini, yaitu operasional kampus seperti listrik, gedung, dan internet, pengembangan sistem informasi, dan gaji dan pelatihan SDM. Biaya operasional kampus mencakup listrik, gedung, internet, dan maintenance fasilitas yang merupakan fixed cost terbesar dalam personal institusi pendidikan. Pengelolaan yang efisien terhadap operational cost ini krusial untuk sustainability finansial jangka panjang. Pengembangan sistem informasi menjadi investasi berkelanjutan yang penting untuk meningkatkan kualitas layanan akademik dan administratif. Biaya teknologi termasuk software licensing, hardware upgrade, dan pengembangan aplikasi internal. Gaji dan pelatihan SDM merupakan investasi dalam human capital yang directly impact pada kualitas pendidikan. Kompensasi yang kompetitif dan continuous professional development memastikan STMIC Amik Indonesia dapat attract dan retain talent terbaik di bidang pendidikan teknologi. Dan yang terakhir adalah revenue streams. Ada 2 poin di sini, yaitu biaya kuliah mahasiswa dan pelatihan sertifikasi. Biaya kuliah mahasiswa menjadi revenue stream utama yang menyediakan cash flow stabil dan predictable untuk operasional institusi. Struktur pricing yang kompetitif memungkinkan akses pendidikan yang luas sambil mempertahankan sustainability finansial. Pelatihan dan sertifikasi menjadi additional revenue stream yang memberikan nilai tambah bagi profesional IT dan mahasiswa. Program training customized untuk corporate client dan individual learners membuka peluang revenue diversification yang signifikan. Kita akan kembali ke konten diagram. Kita akan masuk ke organisasi dan komposisi diagram. Seperti inilah struktur yang ada di STMIC Amik Jainusa. Kepemimpinan strategis STMIC Amik Jainusa di puncak ada Yayasan Bina Manajemen Informatika, berperan sebagai badan penyelenggara yang bertanggung jawab penuh atas kebijakan strategis, pengelolaan keuangan, dan pengawasan operasional keseluruhan institusi. Yayasan ini memastikan STMIC Amik Indonesia berkembang sesuai dengan visi menjadi perguruan tinggi teknologi informasi terdepan di Sumatera. Dan di bawah sampingnya ada Senat Perguruan Tinggi. Berfungsi sebagai badan normatif dan konsultatif yang memberikan pertimbangan akademik dalam pengambilan keputusan strategis. Senat terdiri dari perwakilan dosen senior dan tenaga kependidikan yang kompeten, berperan sebagai quality assurance dalam menjaga standar akademik institusi. Selanjutnya ada Ketua STMIC. Ketua STMIC Amik Indonesia menjalankan fungsi eksekutif sebagai pemimpin operasional yang mengkoordinasikan seluruh aktivitas akademik dan non-akademik. Posisi strategis ini bertanggung jawab penuh terhadap implementasi kebijakan yayasan dalam operasional sehari-hari, memastikan STMIC Amik Indonesia memberikan layanan pendidikan berkualitas tinggi. Selanjutnya ada Puket 1. STMIC Amik Indonesia atau pembantu ketua bidang akademik memegang peranan krusial dalam mengelola seluruh aspek akademik institusi.
Ruang lingkup kerjanya meliputi program sistem informasi, program sistem komputer, perpustakaan, LPPM, LP3, PDE, BAA, dan laboratorium. Buket 2, STMIK Amik Indonesia atau pembantu ketua bidang administrasi dan keuangan mengelola aspek non-akademik yang mencakup administrasi umum, pengelolaan keuangan kampus, manajemen kepegawaian, dan maintenance sarana prasarana. Unit ini terdiri dari BAKEU atau Biro Administrasi Keuangan dan BAU atau Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian. Selanjutnya Buket 3, STMIK Amik Indonesia atau pembantu ketua bidang kemahasiswaan dan kerjasama fokus pada pengembangan soft skill mahasiswa, pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler, dan membangun networking strategis dengan industri teknologi informasi di Riau dan nasional. Ada BAK di dalamnya atau Biro Administrasi Kemahasiswaan menjadi unit operasional yang menjalankan seluruh program pengembangan mahasiswa dan kerjasama industri. Baiklah, kita akan kembali ke konten diagram dan akan masuk ke aplikasi use case diagram, portal Indonesia, dan e-learning. Seperti inilah bentuk use case diagram registrasi pendaftaran di STMIK Amik Indonesia. Pertama, FO memberikan formulir dan membagikan formulir pendaftaran kepada calon mahasiswa yang berminat bergabung di STMIK Amik Indonesia. Lalu, calon mahasiswa mengambil formulir pendaftaran yang telah diberikan oleh FO. Setelah itu, front office menjelaskan kepada calon mahasiswa tentang informasi biaya administrasi di STMIK Amik Indonesia. Calon mahasiswa mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh front office tentang informasi biaya administrasi. Jika sekiranya calon mahasiswa berminat, maka calon mahasiswa akan mengisi formulir pendaftaran yang telah diterima. Setelah itu, FO menerima formulir yang telah diisi oleh calon mahasiswa tadi. Calon mahasiswa disuruh melakukan pembayaran ke bank untuk biaya administrasi. lalu teller bank menerima pembayaran administrasi dari calon mahasiswa dan memberikan bukti pembayaran ke calon mahasiswa. Calon mahasiswa menyerahkan bukti pembayaran ke FO. Lalu front office menerima bukti pendaftaran dari calon mahasiswa. Itulah hasil representasi tugas dari Enterprise Arsitektur IT saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.